Ya, jadi bahwa tentang kegiatan kami kemarin di tanggal 1 Juli 2026 di Mahkamah Agung, yang pada intinya adalah menyampaikan permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung terhadap ya, putusan 362, putusan 255, dan putusan 3144 di tingkat Mahkamah Agung, yang pada prinsipnya bahwa permohonan perlindungan hukum itu dikenal ya, dalam doktrin hukum dengan istilah immunity judicial. Ya. Jadi agar masyarakat juga tidak salah menafsirkan tentang soal immunity judicial, ya pada prinsipnya itu kami lakukan ya bukan untuk dengan menghalang-halangi ya, pengaduan dari terpidana di Komisi Yudisial ataupun upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana Nikita Mirzani. Justru ya dengan doktrin immunity judicial ya yang juga diatur dalam peraturan bersama ya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 3 tahun 2012, ini tentunya kami dari pihak Dr. Reza Gladys mendukung ya pengaduan terpidana Nikita Mirzani di Komisi Yudisial. Ya karena kan para pihak ini harus mendapatkan satu kepastian hukum dari majelis hakim yang mempunyai satu integritas yang tinggi, profesional yang tinggi, dan kemandirian yang tinggi. Ya, jadi dengan ketentuan peraturan bersama nomor 3 tahun 2012, khususnya di pasal 2 ayat 2, immunity judicial ini dapat dipraktekkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait pemeriksaan kalau memang ada majelis hakim yang melanggar kode etik sebagaimana yang diadukan oleh terpidana Nikita Mirzani. Ya, jadi jangan salah memahami. Ya, permohonan kami saat itu adalah pada prinsipnya mendukung pengaduan dari pihak terpidana Nikita Mirzani ya. Yang kemudian hal itu juga tentu kami memberikan beberapa penguatan-penguatan yang nantinya akan menjadi satu penukaran-penukaran data ya dalam pemeriksaan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terhadap pengaduan dari terpidana di Komisi Yudisial. Pembuktian-pembuktian yang kami ajukan ya dugaan-dugaan itu adalah tentang soal adanya suara yang mirip dengan terpidana Nikita Mirzani dalam satu rekaman, yang kemudian rekaman itu bercerita tentang soal adanya uang 4 miliar, kemudian ada soal ada rekan sejawat kami yang katanya sebagai dalam cerita yang suara mirip terpidana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang akan harus dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk kemudian memeriksa ya majelis hakim yang diadukan oleh terpidana. Ya, ini salah satu bentuk dukungan kami ya kepada pengaduan terpidana Nikita Mirzani di Komisi Yudisial. Jadi jangan disalahartikan bahwa kami menghalang-halangi pengaduan itu. Tidak. Justru kami mendukung ya dengan memberikan bukti-bukti ya seperti rekaman yang mirip suara terpidana Nikita Mirzani. Kemudian terhadap itu ya ada juga hal-hal yang kami juga sampaikan agar kemudian nanti soal immunity judicial ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga meminta kepada Mahkamah Agung agar tidak adanya intervensi dari pihak-pihak luar gitu ya, baik itu eksekutif maupun legislatif ya. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Ya, selain yang tadi kami sampaikan soal rekaman yang mirip dengan suara terpidana Nikita Mirzani, ya sama-sama kita ketahui bahwa adanya kehadiran dari wakil rakyat kita, ya Ibu Rieke Diah Pitaloka, beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian kami ketahui dan kami lihat dari media juga menyampaikan ya 3 rekomendasi di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, yang pada prinsipnya memberikan rekomendasi terhadap Mahkamah Agung
memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung, dan memberikan rekomendasi kepada Komisi Yudisial. Yang kemudian kami menganggap itu adalah tidak sesuai dengan konstitusi kita yang mengatur tentang bagaimana tugas kewenangan dari DPR RI dalam melaksanakan pengawasan peraturan perundangan, yaitu khususnya tentang di pasal 74 ayat 1 dan di pasal 98 ayat 3 Undang-Undang 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga, ya, Undang-Undang 17 tahun 2014, ya, yang pada prinsipnya mengatakan bahwa anggota komisi, ya, itu bisa melaksanakan tugas-tugas fungsi kewenangannya dalam pengawasan itu sesuai dengan ruang lingkup kerjanya, ya. Tentu di dalam ruang lingkup kerjanya itu berdasarkan pemberian rekomendasi itu berdasarkan rapat dengar pendapat umum, rapat kerja, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kami melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Rieke Diah Pitaloka, ini kan bertentangan, ya, dengan pasal 74 ayat 1 dan 98 ayat 3 yang kami sebutkan tadi, yang menyampaikan rekomendasi bukan di gedung DPR RI melalui rapat komisi maupun rapat dengar pendapat, tetapi menyampaikan rekomendasi di depan gedung, ya, di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian menyampaikan rekomendasi juga terhadap yang bukan ruang lingkup kerjanya, ya. Jadi kalau Komisi 13 itu kan ruang lingkup kerjanya itu contoh seperti LPSK, ya, BNPT, Kementerian IMIPAS, ya, Komnas HAM, nah seperti itu. Tapi kalau kemudian kita berbicara soal Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, kemudian Kejaksaan Agung, itu kan ruang lingkup kerja dari Komisi 3. Ya, jadi mengacu terhadap pasal 74 ayat 1 dan pasal 98 ayat 3 Undang-Undang 13 tahun 2016, maka kemudian kami melihat ada dugaan-dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ibu Rieke Diah Pitaloka, sehingga kami menyampaikan kepada Mahkamah Agung terhadap dua hal ini, ya, satu rekaman yang mirip suara terpidana Nikita Mirzani, kemudian terhadap kehadiran Ibu Rieke yang memberikan rekomendasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menjamin integritas dari majelis hakim yang memeriksa, ya, di tingkat pertama, banding, kasasi, dan terhadap nantinya, ya, majelis hakim yang akan memeriksa permohonan upaya PK, ya, peninjauan kembali dari terpidana Nikita Mirzani. Ya, jadi, ya, pada prinsipnya kami sangat mendukung perbuatan terpidana, ya, yang mengadukan majelis hakim di Komisi Yudisial, kemudian juga mendukung, ya, soal upaya hukum luar biasa terpidana Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, dengan cara, ya, itu kami menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk melaksanakan ketentuan implementasi dari Immunity Judicial berdasarkan peraturan bersama nomor 3 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tahun 2012 sebagai turunan dari Undang-Undang 18 tahun 2011 dan Undang-Undang 48 tahun 2009. Ya, jadi jangan salah memahami, ya, tujuan kami datang ke Mahkamah Agung itu terhadap bukan menghalang-halangi tujuan untuk terpidana melakukan pengaduan di Komisi Yudisial, maupun bukan menghalangi upaya hukum PK, tetapi justru menguatkan itu semua, ya. Juga terhadap upaya hukum PK terpidana Nikita Mirzani, ya, kami tentu belum bisa berkomentar terhadap itu, ya, tetapi itu adalah merupakan hak dari terpidana Nikita Mirzani yang diatur dalam konstitusi kita, ya, dalam hukum acara kita di pasal 318 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 20 tahun 2025. Ya, justru kembali kami sampaikan bahwa kehadiran kami kemarin di Mahkamah Agung tanggal 1 Juli 2026 adalah untuk menguatkan pengaduan terpidana Nikita Mirzani di Komisi Yudisial, kemudian agar nanti upaya hukum PK-nya itu
diperiksa oleh majelis hakim yang mempunyai integritas tinggi berdasarkan ya tata cara pemeriksaan bersama dengan doktrin immunity judicial dan dengan ketentuan peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 3 tahun 2012. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.